kadang-kadang aduh pariwisata tuh main-main. Saya sebenarnya ya oke, memang ininya main-main ya, maksudnya apa, memang jalan-jalan gitu ya. Tapi impact yang diberikan saat kita jalan-jalan itu luar biasa sekali. Banyak juga grup-grup hotel internasional yang mengambil lokal wisdom Indonesia gitu ya, dalam padahal dia dikelola oleh asing gitu kan. Betul. Maya Watono, selamat. Direktur Utama InJourney. Terima kasih. Perempuan termuda yang pernah memimpin BUMN Holding sepanjang sejarah Indonesia. Keren banget sih. Keren banget, Mbak. Aku ucapin selamat Ibu Dirut. Ibu Dirut InJourney. Nah, ini masyarakat mau tahu siapa sih Maya Watono ini? Kok bisa jadi Direktur Utama InJourney? Masih muda, cantik. Aduh. Aku cerita, mungkin aku agak cerita dari mundur dikit berarti. Boleh, ya. Boleh. Mbak Eli, jadi memang saya waktu itu, jadi InJourney ini kan dibangun di tanggal 13 Januari 2022. Waktu itu diinaugurasikan oleh Bapak Presiden sebelumnya Jokowi, dan itu ada di Mandalika waktu itu. Jadi baru 3 tahun ini kita ada InJourney, dan hampir hampir 3 tahun. Waktu itu saya diminta oleh Pak Erick Thohir dan Pak Tiko. Nah, historinya agak panjang nih. Jadi saya dulu itu adalah sebelum diminta, saya 17 tahun di private sector. Sebelum masuk ke BUMN. Jadi agak kaget juga tuh pertama-tama kan, 17 tahun di private sector. Profesional gitu. Terus masuk ke BUMN, dan waktu itu InJourney baru benar-benar men-set up dari nol. Men-set up dari nol InJourney karena ini belum pernah ada sebelumnya ekosistem pariwisata terintegrasi dari hulu ke hilir. Nanti biasanya terpisah-terpisah. Biasanya kan? Bekerja dengan silo, tapi ini adalah pertama kali ekosistem pariwisata dan aviasi yang terintegrasi. Nah, kalau dalam perjalanan saya sendiri, sebenarnya saya ini anak, saya second generation dari Pak Haji Watono. Pak Haji Watono, Mbak Eli. Saya tahu banget. Kenal banget sama bapaknya, Mbak Maya ini saya kenal banget. Dwi Sapta, agensi besar di Indonesia, dan Indonesia asli. Saat agensi-agensi yang dari internasional atau asing cukup besar dan banyak ya. Iya, betul. Keren. Iya, jadi Pak Haji memang legend ya di dunia advertising, Pak Haji Watono. Siapa nggak kenal Pak Haji? Iya. Nah, jadi waktu itu saya adalah anak perempuan pertama, dan pastinya diminta pulang untuk, saya waktu itu kuliah di luar negeri, sekolah di luar, di Australia, lalu saya diminta pulang oleh ayah. Tapi memang dari sisi keluarga kan kami itu sebenarnya awalnya keluarga pedagang gitu. Jadi kakek nenek itu asal papa itu dari Kudus. Kakek nenek dari Kudus, punya toko kelontong di Pasar Kliwon di Kudus. Kalau yang dari Kudus pasti tahu Pasar Kliwon. Aku pernah makan. Soto. Nah, itu ada tuh, itu dulu toko kelontong, dan saya dulu waktu kecil itu suka diminta pas libur itu jualan di toko. Jadi dari kecil udah jiwa entrepreneur pedagangnya tuh, walaupun jual beras, jual apa aja lah, sembako dan lain sebagainya. Nah, waktu itu kakek nenek bisa cukup mengumpulkan uang ya untuk menyekolahkan ayah saya. Waktu itu ayah saya menjadi fotografer. Waktu itu zaman bareng sama Darwis Triadi, dengan foto-foto produk, foto-foto model. Bahkan foto model pertama yang difoto ayah saya itu adalah mamahnya Giginya Raffi. Itu model pertama. Cantik ya. Iya, waktu tahun 80-an. Lalu saya lahir dan berdiri, akhirnya ayah saya dari fotografer terus menjadi advertising agency. Lalu setelah saya selesai kuliah, saya diminta kembali untuk membantu ayah gitu kan. Walaupun waktu itu saya belum tahu nih saya mau stay nggak ya di Indonesia gitu kan. Udah lama di luar negeri,
Nah, saya diminta membantu, saya dikasih satu gedung di Cipete nih dan dibilang udah kamu di sini aja. Staffnya cuma 2, kliennya 1. Waktu itu Sido Muncul, Tolak Angin. Klien pertama saya tuh Tolak Angin, Sido Muncul. Dan sampai sekarang saya very good relationship juga dengan keluarga Pak Irwan ya, Pak Irwan Hidayat. Dan setelah itu bertambah, klien-kliennya bertambah, lalu kita menang Indofood, big brand, perusahaan brand iya, besar, brand besar, dihandle oleh seorang Maya Watono. Lalu billingnya bertambah, terus menjadi besar ya agensinya. Lalu Papa minta, oke, kamu belajar di beberapa aspek lain di agensi. Jadi saya akhirnya pindah-pindah belajar di berbagai aspek, di media, lalu di strategic planning, di kreatif, sampai akhirnya saya menjadi GM lalu CEO di Sapta Group. Dan saat waktu itu setelah saya menjadi GM itu sudah perjalanan 10-12 tahun ya. Kita waktu itu menjadi agensi nomor 1 terbesar di Indonesia, lokal terbesar di Indonesia saat itu. Dan saya menjadi CEO-nya waktu itu di tahun. Usia berapa tuh? 34. Masih muda banget sudah jadi CEO sebuah agensi terbesar lokal Indonesia. Di Indonesia. Tahun 2016. Nah waktu itu adalah globalization iklan ya. Iklan kan kita dengan masuknya Google, Facebook, sekarang Meta ya, Instagram dan lain sebagainya. Globalization ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini memang membuat dunia kita ini borderless. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita harus bisa bekerja sama, membuka diri dengan multinational maupun private sector maupun government. Jadi waktu tahun itu 2017 saya menginstigate M&A dengan multinational company Dentsu, dengan company Jepang. Dentsu, dan waktu itu dengan strategic reasoning bahwa kita harus survive in a borderless world. Di globalization ini, dan juga bisa go global sebenarnya tujuannya. Nah 2017 itu menjadi M&A terbesar di Asia Pasifik yang pernah terjadi waktu itu. Dan Maya Watono lagi-lagi, berarti ini direktur utama CEO termuda perempuan se-Asia Pasifik. Waktu itu ya, waktu di ya, karena setelah merger saya diminta menjadi CEO-nya. CEO-nya, jadi waktu itu juga saya umur 36-37 ya. Itu saya waktu itu ya youngest female CEO Asia Pacific, dan biasanya CEO-nya expat, nggak pernah orang lokal. Ini biasanya. Lokal loh. Ya biasanya lokal. Ini kali ini lokal. Nah berjalannya waktu itu COVID juga kan. 2019 COVID, 2020 fortunately we survive juga di Dentsu. Nah di 2021 saya di-approach oleh Pak Tiko dan Pak Erik karena mau membangun InJourney. Dan butuh memang drive marketing yang kuat ya, karena kan ini adalah holding, BUMN melakukan holdingisasi cluster untuk mereduce span of control dan memperbaiki kesehatan keuangan seluruh perusahaan yang ada di bawahnya. Dan dirasa saya dan waktu itu Pak Doni Oskaria cocok untuk membangun. Yang sekarang sudah wamen. Yang sekarang sudah wamen BUMN, Pak Doni. Dirasa sangat cocok untuk membangun suatu ekosistem yang terintegrasi. Karena ini never been done before. Di Indonesia tidak ada, bahkan di Asia tidak ada. New model lah ya. It's a completely new model. Karena di Asia ini juga tidak ada holding yang seperti kita, ini, yaitu multisektor. Betul. Holding yang lain itu semua homogenes. Sementara ini aviasi dan pariwisata. Ya, aviasi dan pariwisata. Jadi di bawah InJourney kita ada 6 klaster. Klaster pertama adalah airport. Kita memanage 37 airport di seluruh Indonesia. Ini adalah juga hasil merger yang tadinya Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II yang memanage Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dan ini tidak efektif karena tidak terkonsolidasi. Kita silo. Kita konsolidasi menjadi Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airport. Manage 37 airport seluruh Indonesia. Lalu klaster kedua adalah InJourney Aviation Service, di mana ini adalah memanage semua aviation service di Indonesia sekarang, dari ground handling, catering, lounge,
facility support. Jadi nanti kita juga vision kita tuh launch, kita akan bagusin di seluruh Indonesia, bandara juga. Itu jadi visinya besar sekali untuk aviation service juga. Klaster ketiga adalah Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC yang bertugas untuk pembangunan destinasi. Pembangunan destinasi ini kita melakukan 3 pembangunan besar, yaitu 1 Mandalika, kedua Nusa Dua, Mandalika. Yang ketiga adalah Labuan Bajo yang terbaru. Dan Mandalika ini kita sudah full effort the last 2 to 3 years untuk terutama dengan MotoGP ya. Betul. Kita dengan beberapa event internasional. Klaster keempat adalah Injourney Destination Management, di mana kita memanage heritage aset Indonesia seperti Borobudur, Taman Mini, Prambanan, dan kita ingin mengembalikan heritage value of Indonesia ini untuk mendunia. Jadi makanya kita juga ada slogan kan, kita living a legacy untuk Injourney dan preserving Indonesian culture. Kita ingin mempreserve Indonesian culture dengan aset-aset kita yang kita miliki. Lalu klaster ke-5 adalah hotel atau hospitality. Hospitality ini saat ini kita yang menggabungkan 34 hotel BUMN di lokasi-lokasi yang strategik, tapi juga merenovasi berbagai hotel yang bersifat heritage. Jadi kita memiliki heritage collection yang sekarang saat ini sudah jadi, mungkin teman-teman udah lihat di news, adalah Bali Beach Hotel dan The Meru yang sekarang lagi lumayan viral ya di Sanur. Itu dibangun oleh, saya udah pernah ke sana. Udah pernah stay di sana. Iya, nanti mesti teman-teman datang nih ke The Meru dan Bali Beach. Jadi Bali Beach itu dibangun oleh Bung Karno. Tahun 1960, jadi itu kita kembalikan, kita revitalisasi, namanya juga kita kembalikan seperti dulu, Bali aslinya ya, Bali seperti Beach. Aslinya, bahkan kamarnya Bung Karno juga heritage masih ada. Tadi yang heritage, iya. Jadi relief semua kita pertahankan. Nah, kita akan membangun 2 hotel lagi, heritage lagi, satu di Jogja, yang saat ini mungkin namanya Grand Indah Malioboro, mungkin tonton di tengah Malioboro. Itu akan kita kembalikan. Sebenarnya pengalaman dengan Grand Indah cukup kenal. Nah, ini akan kita kembalikan namanya actually adalah Grand Hotel de Jogja. Grand Hotel de Jogja. Ya, ini akan kita kembalikan namanya menjadi Grand Hotel de Jogja. Jadi visinya akan kita buat seperti kayak Raffles di Singapura. Ini kan heritage hotel atau Waldorf di US. Local wisdomnya ya. Local wisdomnya. Dan Meru sendiri akan memiliki hospitality Indonesia. Yang one day kita ingin ini mendunia. Kita ingin buka Meru ini di New York kalau bisa, di Paris. Jadi ada hotel Indonesia kita yang memiliki Indonesian hospitality di luar negeri. Jadi visinya itu juga cukup besar. Indonesia, ya nggak sih, di negara-negara maju. Di negara-negara maju. Lalu kita juga ada satu proyek besar under Injourney Hospitality, yaitu kawasan ekonomi khusus The Sanur. Ini adalah pertama kali kompleks kawasan ekonomi khusus kesehatan yang merupakan quantum leap untuk Indonesia. Karena first ever medical tourism complex. One stop gitu ya, hospitality ya nggak sih? One stop solution hospitality. Ya. Jadi ada hotel, ada rumah sakit, betul, ada rumah sakit, hotel, klinik aja kita ada 5 yang udah masuk, ada Korea nih yang bentar lagi buka estetik surgery, jadi kalau mau nggak perlu ke Korea lagi, ke Sanur aja. Ke Sanur, ada Korean estetik, ada stem cell kita ada 2, kita ada dari Jerman dan dari US, kita ada hair transplant, kita ada Jakarta Eye Center, ada fertility, ada retirement home, jadi itu one stop solution. Dan katanya ini premium hospitality gitu ya? Yes, kita ini premium, semua international. Standar sih. Iya, jadi memang world class international standard kita ini ada di kawasan ekonomi khusus Sanur. Itu yang klaster ke-5, yang klaster ke-6 terakhir adalah ini Sarinah. Sarinah ini retail, Injourney retail, di mana visi kita adalah mengelevate, mengkurasi craftsmanship Indonesia ke tingkat dunia. Pastinya UMKM, tapi juga mengelevate supaya UMKM ini juga kita bisa menaikkan image-nya dan mengkurasi supaya juga membantu displaynya, memandu sehingga bisa tidak hanya menikmati di Indonesia tapi juga mendunia. Itu klaster ke-6. Klaster terakhir dalam buku putih kami ada airlines, tapi itu belum. jadi itu nanti masih ini, tapi 6 ini yang saat ini kita sedang perbaiki di masing-masing anak perusahaan, baik dari sisi kesehatan keuangan maupun juga visi ke depan,
pastinya kita sebagai corporation, sebagai badan usaha milik negara, kita harus tetap mempunyai accountability terhadap profit dan good governance ya. Jadi kita tetap mengedepankan tersebut, kita pastinya harus break even point di beberapa titik, tapi juga kita adalah agent of development untuk Indonesia. Jadi itu yang kita kedepankan juga dari 6 klaster tersebut. Sore itu saya bisa piccolo, pagi kopi hitam, jadi kasih 2. Indonesia, a land of natural beauty and cultural diversity. The Ministry of State-Owned Enterprises has initiated a breakthrough by synergizing all state-owned enterprises in tourism through the Indonesia Journey, or InJourney. From airport and cargo services, tourist destination development, heritage and attraction management, hotels, retail management, to international events and our creative industries. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Ini lagi-lagi nih, menarik sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Maya ya. Ini Ibu Dirut tadi kan sudah bilang, diminta khusus oleh Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir dan juga Pak Tiko, Wamen BUMN. Artinya, memang tadi Mbak Maya sudah bilang, pengalaman Mbak Maya lah yang dianggap cocok nih, memimpin InJourney sebagai new model atau role model bagaimana menggabungkan subholding tadi ke dalam sebuah holding InJourney. Nah, kira-kira pengalaman Mbak Maya itu apa sih dengan pengalaman marketing tadi yang Mbak Maya sampaikan yang bisa dibawa ke dalam InJourney gitu? Iya. Jadi memang marketing itu kan sebenarnya kalau kita bicara teori marketing ya, itu kita bicara 4Ps. Ada product, ada price, ada place, ada promotion. Jadi kalau promotion tuh sebenarnya is a simple small part lah. Karena saya sudah 17 tahun ya di marketing, jadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Asal produk kita sudah bagus. Produk, pricingnya tepat, targeting, segmentation, positioningnya tepat, lalu juga distributionnya, lalu baru promotionnya itu akan come. Nah, Indonesia ini adalah kita memfokuskan diri, menurut saya kita harus memfokuskan diri terhadap produk kita sendiri. Kalau kita bicara destinasi, kita misalnya mau ke Jepang, Bali, kan pasti mikirnya saya mau ke Tokyo, Kyoto, Osaka misalnya, Hokkaido gitu kan. Kan tidak berpikir Jepang tapi berpikir destinasi. Justru destinasi, ya. Langsung ingetnya ke sana. Ingetnya ke situ. Kalau misalnya ke Prancis ya Paris, Marseille gitu kan, atau ke Greece ya mungkin Santorini, Athens gitu. Nah, di Indonesia ini one of the issue is the product itself, what we have is just Bali. Iya, bahkan pengalaman ya, maksudnya bagaimana masyarakat luar atau mancanegara tuh just taunya cuma Bali, tapi nggak tahu kalau itu part of Indonesia. Jadi Bali lebih famous daripada Indonesia. Lebih famous dari Indonesia. Jadi memang itu yang harus kita bentuk. Identity Indonesia itu apa? Apa sih identity Indonesia yang bisa kita jual? Dan kita harus memfokuskan diri terhadap destination branding. Jadi produknya dulu nih, kayak Thailand, Bangkok, Phuket. Nah itu kita harus punya misalnya Bali, Labuan Bajo, Mandalika, Toba. Nah ini yang sudah dilakukan the last 3 years karena pemerintah mencanangkan 5 destinasi super prioritas. Kami dari InJourney membantu untuk pastinya salah satu KPI kami untuk membantu mengactivate 5 destinasi prioritas tersebut. Jadi di Mandalika kita ada sirkuit dengan MotoGP dan kita sekarang ada 250 event dari 365 hari di Mandalika untuk otomotif. Sibuk terus jadi harus ya. Nggak sekedar ada MotoGP aja di Mandalika. Jadi ada Porsche Challenge, 250 event. 250 event. Jadi kita ada Porsche Challenge, kita ini nanti mulai GT Series. Ini di 2025. Di 2024 kita sudah di
hampir 250, 2025 kita targetnya lebih lagi, berarti setiap hari ada nih. Iya, setiap hari. Atau even kayak jalan kaki di sirkuit, tapi harus ada aktivasi. Sehingga tidak idle hanya untuk MotoGP. Jadi itu salah satu effort kita di Mandalika, dan kita sudah melihat economic year on year growth-nya itu ada di 5% untuk Mandalika. Jadi kita lihat itu impact-nya memang luar biasa. Salah satu destinasi juga yang dicanangkan oleh pemerintah itu Borobudur, atau kalau kita extend di Jawa Tengah ya, di Joglo Semar, Jawa Tengah. Borobudur ini kita melihat bahwa year on year economic impact yang kita dapat berikan dengan membangun Borobudur itu sangat luar biasa. Dengan adanya kita membangun Borobudur, multiplier effect yang real, yang langsung ke masyarakat, bisa dirasakan masyarakat, itu sangat luar biasa. Saya sangat percaya bahwa sektor aviasi dan pariwisata ini adalah sebenarnya engine of future economic growth Indonesia. Betul, dan ini sebetulnya. Iya, itu sangat potensinya besar banget. Potensinya besar sekali, dan ini future proof negara kita, di mana nanti one day AI kita nggak tahu seperti apa, lalu resource seperti apa, tapi pariwisata terus berkembang dan terus berkembang. Sebentar pariwisata itu nggak akan pernah habis, dan juga experience, creativity, teman-teman yang bekerja di sektor kreativitas itu akan tidak tergantikan dengan AI. Tapi banyak hal lain yang akan tergantikan dengan AI, sehingga kita harus peningkatan employment dari sektor aviasi dan pariwisata itu harus meningkat, dan effort ini endingnya adalah economic impact. Kita bisa meningkatkan GDP. Saat ini GDP dari sektor pariwisata itu 4,1%. Saya percaya ini bisa dengan kalau concerted effort ini bisa jadi 6% minimum, sehingga asal key driversnya ini bisa kita identify dengan baik ya, dan kita bisa membangun tenaga kerja, dan itu bisa 25% tenaga kerja Indonesia itu dari sektor aviasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Jadi 8% target pertumbuhan ekonomi oleh Presiden kita sangat mungkin ya nggak sih, dengan dibantu oleh sektor aviasi dan pariwisata. Saya percaya bahwa itu sangat mungkin, karena Indonesia ini multiplier effect dari aviasi dan pariwisata itu sangat luar biasa. Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau, 280 juta penduduk, di mana sangat suka on the go. Saya yakin semua orang suka jalan-jalan, udah pasti. Dan on the go market itu sangat besar. Saat jalan-jalan pasti beli, belanja UMKM, belanja souvenir. Itu adalah roda ekonomi yang sebenarnya sangat besar. Tapi bagaimana kita bisa mengkurasi UMKM, mengelevate, mengajar pedagang bagaimana caranya berdagang. Jadi something so simple, nggak terlalu harus grassroots juga gitu. Dan itu akan memberikan impact ekonomi yang sangat luar biasa. Jadi memang kalau kita dibilang kadang, aduh pariwisata tuh main-main, saya sebenarnya ya oke, memang ininya main-main ya, maksudnya apa? Memang jalan-jalan gitu ya, tapi impact yang diberikan saat kita jalan-jalan itu luar biasa sekali. Bahkan pindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain, itu akan memberikan impact yang sangat luar biasa untuk masyarakat di sekitar kabupaten tersebut gitu. Nah, pengalaman nih Mbak, kita sharing soal pengalaman. Iya. Biasanya memang ketika ke tempat-tempat wisata, kita tuh masih punya PR, misalnya tadi oleh-olehnya, kualitasnya memang masih ya akhirnya ya kok gini aja ya gitu, sehingga akhirnya nggak terlalu menarik untuk dibeli. Akhirnya yang membuat saya betah atau suka jalan-jalan adalah makanan-makanan lokalnya. Ya, kuliner yang nggak bisa kita dapat kalau kita di tempat lain. Nah itu gimana sih Mbak, bagaimana kemudian tadi yang Mbak Maya udah bilang pariwisata kita harus maju, harus tadi menaikkan pertumbuhan ekonomi kita, dan sudah bagaimana meningkatkan kualitas atau grade UMKM kita sih Mbak, terutama produk-produk lokal-lokal tadi. Ya. Nah ini kita Sarinah ini kita membuat namanya Sarinah Pandu, di mana kita membantu UMKM ini mempackage craftsmanship-nya, memberikan targeting, mengajarkan targeting, positioning, segmentation, lalu juga mengelevate. Jadi mengelevate craftsmanship ini supaya juga bisa dibeli oleh berbagai target segmen, tapi juga bisa mendunia. Jadi kita nanti akan aim-nya juga outbound untuk Sarinah ini. Nah itu memang challenge-nya karena berbagai ragam. Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kita bicara kuliner, tadi Mbak Eli bicara kuliner. Kuliner itu soto di Indonesia ada berapa? Ada puluhan soto. Banyak banget. Iya, mungkin ratusan. Sate, puluhan. Serendang, sambal aja udah. Puluhan.
Jadi identiti kita sebagai bangsa itu yang harus dibentuk sebenarnya. Kalau kita bicara misalnya Thailand lah, tetangga kita yang pariwisatanya nomor 1 sekarang kan di Southeast Asia. Mereka itu untuk kuliner, mereka fix dengan 12 menu. Dimanapun pasti ada tom yum, pad thai, dessert pasti ada si mango sticky pudding. Ya kan? Itu udah salad papaya. Itu adalah sebenarnya craftsmanship bahwa ya udah kita sepakat soto tuh mau apa. Misalnya ya udah kita berbesar hati sotonya soto, saya dari Kudus ya, soto Kudus, tapi oke deh nggak soto Kudus, soto apa yang favorit, soto Lamongan misalnya. Ya udah kita, itu adalah identitas Indonesia. Rendang, Padang, sate, Marangi misalnya, ini saya cuma, nah itu akan menjadi standar kuliner yang dikenal di seluruh dunia. Iya, top of mind. Betul. Ya, bakmi goreng, nasi goreng. Jadi memang udah strict aja gitu, jangan nasi goreng dari mana gitu atau soto dari mana. Tapi kita strict dengan ini adalah let's say 10 kuliner item yang akan kita bawa ke dunia. Nah, itu kita akan lebih terstruktur kita bekerjanya ya. Atau kalau Jepang kan pasti sushi, ya udah sushi gitu. Nah, kita tuh belum memiliki standardization mengenai identiti kita sebagai bangsa dan destinasi. Nah, itu yang harus sebenarnya kita coba crafting ya untuk kedepannya. Mama ya, kita ngopi dulu yuk. Oh yuk. Mama itu kopi hitam apa? Kopi hitam. Kopi hitam. Tapi ya? kayak saya bingung, kadang saya kopi hitam, kadang saya piccolo. Sore tuh saya bisa piccolo, pagi kopi hitam, jadi kasih 2. Tapi Mbak, kopi lokal kan kita? Lokal. Ini kopi dari Toba. Toba. Ini dari Toba. Ini Piltik dari Toba. Enak Banget ya. Ada arabikanya ya? Iya. Ya kan? Enak Mama sekali. itu paling favorit apa? Kopi. Saya suka kopi Toba, saya suka sih. Karena saya juga sering di Toba, banyak membangun Toba. Karena lagi salah satu proyek prioritas ya kan? Prioritas ya Toba. Jadi saya destinasi memang prioritas. Kopi Toba enak ya menurut saya, strong tapi nggak terlalu acidic ya. Mbak sebagai sesama perempuan Taurus, kopi itu wajib ya? Wajib, kalau nggak bisa survive. Nah, coba katanya, saya sama Mbak kalau pagi nggak ngopi, nggak bisa memulai. Nggak bisa memulai hari, betul. Sabar ya. Sebagai masyarakat harus sabar ya. Tapi paling tidak itu janjinya di root. Janjinya journey. Betul. Indonesia, a land of natural beauty and cultural diversity. The Ministry of State-Owned Enterprises has initiated a breakthrough by synergizing all state-owned enterprises in tourism through the Indonesia Journey, or InJourney. From airport and cargo services, tourist destination development, heritage and attraction management, hotels, retail management, to international events and our creative industries. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Ya seperti tadi Mbak Maya bilang ya, memang akhirnya ketika pariwisata memang harus nggak sekedar tentang Bali, atau sekarang kita sudah bahagia melihat Majo yang juga menjadi juga top destination juga selain Bali gitu ya. Sekarang sudah mulai tuh masyarakat kita dan juga dari luar. Nah artinya memang tadi yang Mbak Maya sudah bilang bagaimana kemudian bareng-bareng ya, sehingga harga tiket sebenarnya kayak misalnya PR memang kita misalnya kayak ada Raja Ampat yang memang indah gitu, tapi harga tiketnya ampun gitu ya. Akhirnya masyarakat kita mending ke Bangkok, mending ke Bangkok atau mending ke Jepang, atau mending ke Korea, daripada ke Korea, daripada ke semua dapat gitu loh. Nah itu sih Mbak yang memang masih bagaimana kemudian misalnya kita ketika waktu kemudian ada Bangka Belitung, ketika sudah sampai sana kemudian menuju
destinasi-destinasi mereka jauh-jauh, lalu mau makan juga susah gitu-gitu. Nah, memang PR-nya cukup besar dan tadi Mbak Maya bilang masih butuh waktu lama ya. Butuh waktu lama dan butuh semua pihak. Tadi saya bilang orkestrasi, concerted effort. Orkestrasi, ini yang penting Orkestrasi, banget. betul. Orkestrasi, concerted effort bahwa memang semua punya tujuan yang sama untuk membangun suatu destinasi itu. Secantik apapun destinasi, kalau kita tidak bisa punya akses ke sana, accessibility, connectivity, pasti kita nggak bisa ke sana gitu kan pada akhirnya dan akan mahal. Kita memang infrastruktur itu sangat penting untuk bisa mencapai suatu destinasi, baik itu udara, laut maupun darat. Betul. Jadi itu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa mungkin seperti destinasi seperti Danau Toba itu harus kapal, bukan udara gitu. Jadi mungkin udara yang disambung dengan kapal. Nah itu yang harus kita bangun sebenarnya ekosistem tersebut sehingga destinasi ini bisa kita capai dengan destinasi cantik ini orang bisa ke sana dengan lebih mudah dan master plan-nya dibuat gitu sehingga tidak terjadi overtourism, tidak terjadi perusakan, tapi juga menaikkan value dari tourism sendiri itu sendiri. Oke, sekarang kita bicara tadi soal airport, bandara. Mbak Maya ini kan lagi-lagi ini pengalaman saya ya, kita bicara pengalaman. Saya beberapa kali misalnya cukup suka misalnya saya cuma sekedar terbang ke Singapura, ke Changi, udah saya cuma di Changi aja Mbak. Saya nggak keluar dari Changi. Karena saya sudah merasa apa yang saya cari semua ada di sana. Dijual di mana ya. Udah deh Mbak, seharian aja, habis itu malam pulang ke Jakarta. Nah, terus saya udah melihat tuh, Suta ini gitu ya, dengan sekarang udah ada giant LED-nya. Lagi dibangun. Terus bilang, wow ini indah banget sih Suta, udah kayak Bandara Changi gitu ya, mendekati gitu. Nah, Denpasar juga kita sekarang bangun JPO. Denpasar juga. Nah gimana Mbak, seorang direktur utama InJourney gitu ya, bagaimana kemudian bandara-bandara lainnya juga atau diikuti oleh bandara-bandara lainnya dan kita semua merasa bahwa ya airport tempat yang jadi tempat destinasi yang justru seperti saya ke Changi gitu. Iya betul. Itu memang betul sekali Mbak Eli. Jadi vision kita ke depan untuk airport karena kita mengerti bahwa airport ini adalah gateway to the nation. Meaning first impression orang masuk ke suatu negara dan last impression orang keluar dari negara adalah airport. We are very well aware. Jadi memang 2 tahun ini terutama setelah merger yang terjadi. Merger ini baru September kemarin Mbak Eli. Jadi ini kita benar-benar udah roro jonggrang banget nih untuk melakukan perbaikan. Tapi saya sebagai masyarakat melihat sih. Terima kasih. Merasakan perubahan-perubahan itu gitu. Transformasi sudah mulai terasa nih. Dengan segala roro jonggrang. Iya kan roro jonggrang ya. Ke Indonesia ini pasti semua roro jonggrang. Betul. Ini memang kita percaya itu harus menjadi the face and pride of the nation. Bandara. Nah, kenapa kita memang memfokuskan dulu di Denpasar dan Soekarno-Hatta? Karena 88% traffic Indonesia ada di situ. Ya, jadi kita ini ada 157 juta penumpang yang melalui seluruh bandara kita, di mana 88% itu di Denpasar dan Cengkareng. Jadi kita fokus di 2 itu dulu, yang the biggest bulk ini dan yang banyak sekali membutuhkan transformasi karena trafficnya sangat besar dan kita ini working 24 hours dengan kondisi bandara terbuka. Jadi itu yang sangat menyulitkan juga gitu. Kita tutup sambil aduh pokoknya ini ya green airport lah ya. Iya betul kita jadi berkonsep hijau. Nah kita ini nanti ke depannya Terminal 3 ini konsepnya memang hijau. Terminal 1, Terminal 2 kita akan konsep kembali ke tropical airport. Kita kembalikan seperti dulu heritage saat itu dibangun yaitu tropical airport. Jadi kita mulai dari Terminal 3 kita akan menjadi green airport dengan yang tadi LED dan lain sebagainya. Lalu kita terminal umroh ini akan kita pindah ke Terminal 2. Jadi nanti kita akan ada khusus terminal untuk umroh dengan masjid, dengan lounge, dengan yang proper untuk orang menunggu itu di Terminal 2F. Lalu Terminal 2 dan Terminal 1 mulai kita perbaiki by stages ya. By stages itu akan kita kembalikan bertahap, akan kita kembalikan menjadi ini tropical airport. Jadi sabar ya. Sebagai masyarakat harus sabar ya. Tapi paling tidak itu
janjinya di root janjinya journey. Betul. Dan transformasinya tidak hanya kita lakukan di Iya. secara fisik. Kita melakukan 3 pilar transformasi di airport. Satu adalah secara fisik ya, premis. Kedua adalah proses. Ketiga people. Proses ini operation, tadi saya agak telat nih saya meeting dengan Haneda sebenarnya. Haneda Airport, karena saya melihat Haneda Airport itu salah satu yang operationnya very tight. Baik. Jadi kita harus memperbaiki juga nih supaya baggage-nya teman-teman juga lebih cepat keluarnya, check-in-nya lebih cepat semuanya, dan itu kan adalah operation, bukan hanya fisik. Iya. Jadi Saya tuh Mbak sebisa mungkin saya nggak mau naruh bagasi karena lama. Iya, Itu dia PR kan. PR kan. Nah itu di Injun ini PR-nya banyak. Iya, jadi tadi sih saya baru bicara sama tim operationnya Haneda, karena Iya. saya ingin untuk technical advisor juga di kita bahwa bagaimana sih ini Japanese airport ini kan dengan quantity yang sama kurang lebih agak lebih besar dari Cengkareng, tapi very tight operation. Jadi bagaimana kita bisa implementasikan itu ke bandara kita secara operation kita juga tight. Lalu people juga yang awalnya mungkin lebih operational based, sekarang consumer centric. Jadi kita bicara semua dari kacamata lens CX, lens customer experience gitu. Mbak, satu lagi nih, Iya. ini mumpung ada direktur utama Injer nih ngomong aspirasi masyarakat nih Mbak. Mungkin satu lagi soal harga Mbak. Saya tuh kalau di Changi makan gitu lebih murah loh Mbak dibanding saya Dibanding ke Orchard. Oke. Lebih murah harganya. Iya. Nah, tapi di sini Iya. itu lebih mahal Mbak. Mungkin pajaknya mungkin bisa Iya, gimana caranya kita merasa menikmati bandara itu juga seperti kita seperti negara lain yang kompetitif ya. Itu juga salah satu yang sedang kita perbaiki, Oke. yaitu commercial policy. Betul. Jadi ini dengan yang sebelumnya adalah 2 airport entity yang kita merger menjadi satu dengan segitu banyak penumpang dan staff dan PT, ini kita men-standardize commercial policy. Nanti ke depannya pastinya kita akan menjadi kompetitif seperti itu seperti negara lain, tapi kita sedang merapikan seluruh sistem POS, commercial policy itu kita juga sudah sedang rapikan. Pokoknya Indonesia sedang menuju ke sana. Ke sana, Dan betul. optimis ya Mbak ya. Optimis. Satu lagi nih soal hotel. Aduh ya, ini berat kayaknya interviewnya. Ini berdasarkan pengalaman Mbak. Ini kan experience saya sendiri. Iya. Saya tuh kan tahu tuh hotel-hotel grup Ina itu kan Mbak identik kan takut gitu ya, angker, terus ya udah hotel lama gitu ya, seperti tidak terkelola dengan baik. Nah sekarang tiba-tiba aku kaget, aku pernah nginep di Demeru kan, ampun ini hotelnya BUMN gitu kan, kaget juga Mbak. Ini hotel udah kayak biasa kita di hotel bintang 5 milik-milik grup-grup internasional, tapi ini dikelola oleh BUMN. Nah coba Mbak, bagaimana kemudian hotel-hotel lainnya itu meniru Demeru lah ya? Iya, betul. Jadi memang Demeru ini kita memang ingin menjadikannya showcase pertama. Untuk showcase pertama. Karena seeing is believing. Kayak Mbak Eli, nggak ada yang percaya itu hotel punya BUMN. Nggak percaya. Nggak percaya. Aku pikir biasa kan banyak juga grup-grup hotel internasional yang mengambil lokal wisdom Indonesia gitu ya dalam, padahal dia dikelola oleh asing gitu kan. Betul. Nah. Jadi itu adalah Demeru adalah showcase pertama yang kita ingin tunjukkan ke masyarakat, ke Indonesia dan nanti ke dunia bahwa Indonesia bisa membuat hotel dengan standar internasional dengan Indonesian hospitality. Kita bekerja sangat detail sampai ke Indonesian hospitality standard itu seperti apa, gesture itu seperti apa, makanan seperti apa, itu kita buat standarnya semua. Sehingga nanti satu showcase Demeru ini bisa kita deploy ke hotel-hotel yang lain. Seperti nanti yang tadi Ina, yang tadi agak serem-serem itu di Jogja, kita akan mendeploy juga standar yang sama, standar seperti Demeru ini, tapi memang kita heritage collection ya yang di The Jogja itu nanti, tapi nanti ada Merusaka kita akan renovasi. Jadi iconic hotel juga. Nanti ada banyak sekali Meru. Nah itu harapan kita ke depan dengan kita adanya konsolidasi 34 hotel under operatorship Engineering Hospitality ini kita bisa memberikan standar yang sama. Untuk dan renovasi secara fisik tapi juga soul-nya dapat Indonesian Hospitality ini. Jadi nanti nggak ada lagi tuh ya Ina-Ina yang tadi kita lihat, akan mudah-mudahan pelan-pelan akan diganti, akan dirubah secara branding archetype dan ya. Iya. Hotel yang mahal gitu ya atau hotel yang bagus ada warga negara asingnya. Iya. Gitu. Ini betul-betul Indonesia ya.
Indonesia, a land of natural beauty and cultural diversity. The Ministry of State-Owned Enterprises has initiated a breakthrough by synergizing all state-owned enterprises in tourism through the Indonesia Journey, or InJourney. From airport and cargo services, tourist destination development, heritage and attraction management, hotels, retail management, to international events and our creative industries. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Sepertinya saya melihat bahwa seorang Maya Watono di Rut InJourney ini kan kita tuh sedang membangun culture kita ya. Betul. Bahwa kita tuh harus bangga dengan Indonesia, dengan kita tuh harus, kalau biasanya kan kadang keren itu pakai produk luar gitu ya. Iya. Keren itu atau seolah-olah bahwa ya tadi kalau wisata ke luar negeri ya kan gitu kan kayak seolah-olah bahwa yang keren tuh begitu. Nah, ini tugas seorang Maya Watono kemudian bagaimana kita jadi bangsa Indonesia Betul. bangga pakai produk kita dan itu keren loh gitu. Iya, Ya kan betul. sih Mbak? Iya. Seperti ketika ya Sarinah ya, saya Iya. melihat Sarinah ke bawah ya jadi salah satu hobi saya sih. Iya. Saya jadi bagaimana kemudian batik Iya. dikemas lebih kontemporer, lebih modis. Iya. Itu kan PR-nya Betul, Maya betul. Watono juga kan Mbak? Iya, betul, Nah, betul. Gimana Iya. tuh Mbak? Bagaimana kemudian ini menular? Yes, kita lihat bahwa role modelnya adalah Sarinah gitu ya, dengan gaya-gaya batik yang memang akhirnya membuat kita bangga dan gua keren dan cantik Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, itu gimana Mbak menularkan ke semua sektor Iya. lainnya? Ini memang suatu change management yang harus kita lakukan dan ini culture transformation. Itu betul sekali Maili, ini tidak mudah. Di bawah transformasi culture. Iya, corporate culture di bawah InJourney ini kita ada 45.452 staff. Di mana ya frekuensi kita bicara ini kan beragam ya. Betul. Dan bagaimana kita bisa membangun visi. Nah, kenapa makanya tadi saya bilang seeing is believing. Kalau kita tidak melihat, nah begitu kita melihat Meru, oh ternyata seperti ini ya. BUMN bisa membuat hotel dan standarnya seperti ini. Dan bisa kantor ini. Tadi aku lupa nanya Mbak, ini tuh betul-betul tidak ada pakai konsultan atau pakai karyawan luar negeri kan, asing? Tidak. Jadi dulu seolah-olah kalau hotel yang mahal gitu ya atau hotel yang bagus ada warga negara asingnya. Ya. Gitu. Ini betul-betul Indonesia ya. Jadi kita konsepnya seperti ini. Jadi arsitek, desainer, material semua lokal. Nah, untuk SDM kita mau tidak mau memang harus meng-hire SDM internasional. Untuk apa? Untuk meng-elevate. Kita harus menginjek darah segar. Itu kita lakukan. The Meru itu GM-nya dari Prancis. Jadi kenapa? Karena supaya kita bisa meng-elevate. Chefnya itu betul, ya. F&B director kita dari Itali. Memang kita harus membawa, tapi kita harus ada transfer of knowledge. Hospital juga kita membawa dokter-dokter dari luar dan juga diaspora untuk mengelevate. Nah, tapi kita miliki visi 5 tahun ke depan, itu pasti harus berkurang. Dan semua betul, oleh kita sendiri ya. Salah satu contoh yang bisa saya berikan itu di Mandalika mengenai Marshall MotoGP. Marshall MotoGP itu di tahun pertama, semua isinya orang Spanyol, orang Itali dari Dorna. Iya memang. 100%. Ini tahun ketiga MotoGP, believe it or not, semua adalah orang lokal dan mostly dari Lombok. Dan bahkan saking bagusnya performance kita, Marshall kita diekspor ke Jepang untuk MotoGP Motegi di Jepang. Keren. Jadi itu betapa bangganya kita karena sebenarnya Indonesia bisa. Berarti transfer of knowledge tadi udah berhasil. Itu yang harus kita kunci juga, bahwa transfer of knowledge itu harus ada dan devisa outflow itu kita curb bahwa tetap di Indonesia. Tapi memang untuk menaikkan standar itu mau nggak mau kita harus belajar dari expert yang ada di luar. Makanya kenapa tadi saya panggil dari Haneda, saya panggil dari ini karena kita harus belajar dari best mereka practice yang sudah global, berhasil best practice global benchmark best practice, tapi kita transfer knowledge itu ke SDM kita. Mbak, aku tergelitik tadi soal transformasi culture.
Ya nggak? Ya. Artinya bagaimana kemudian budaya kita ini kan bukan berarti bahwa kemudian meniru budaya luar kan? Bukan, ya. Coba Mbak, mungkin lebih soal fondasi transformasi culture tadi Mbak. Bagaimana kemudian culture itu ya Injurni ya yang melakukan dan menularkan ke semua kita bangsa Indonesia. Nah, makanya kenapa slogan kita tuh ada Preserving Indonesian Culture. Slogan kita juga Leaving a Legacy. Ada corporate kita juga Bringing Indonesian Hospitality to the World. Kuncinya adalah Indonesia. Indonesia itu kita punya identitas sebenarnya yang tidak tergantikan. Kita bagaimana mengcrafting identitas tersebut sehingga itu melekat dan itu harus distandardize menjadi SOP. Nah, itu perubahan culture transformation-nya itu melalui standar, melalui sistem. Nah, itu mungkin yang sebelumnya belum pernah dilakukan, bahwa understanding bahwa culture itu harus dibentuk juga dengan perubahan sistem dan proses. Nah, itu yang kita sedang buat juga, bahwa semua itu harus ada SOP. Bahkan cukup detail, misalnya tangan di sini nunduk berapa derajat. Itu kita training sampai ke level itu. Kalau ke Meru pasti tahu apa greetingnya, bagaimana body language-nya. Itu kita ajarin, kita training. Nah, itu adalah merubah culture dan merubah mindset menjadi service mindset. Itu ke seluruh Injourney Group. Yang saya bayangkan itu jadi culture kita semua Mbak. Nah, bagaimana Injourney itu membuat culture yang tadi Mbak sampaikan itu juga tertularkan oleh seluruh kita bangsa Indonesia, walaupun ya memang saya mimpi kita ya, maksudnya bagaimana kemudian di sektor-sektor pariwisata yang memang di tempat yang sektor-sektor yang kecil gitu juga bisa belajar dari Injourney gitu Mbak. Kita punya namanya Injourney Hospitality House, di running oleh, nanti mungkin bisa bicara interview sama Director SDM, beliau merunning Injourney Hospitality House, dan ini very simple sebenarnya ke para pedagang, jadi very grassroots. Para pedagang misalnya di Toba kita ajarin gimana sih caranya menjawab dengan ini senyum gitu kan, bahkan bentor itu bagian dari CSR. Bagian dari CSR kami, tapi kami juga berkoordinasi dengan Minister of Tourism ya, dengan MOT, karena memang mereka memiliki Poltekpar dan lain sebagainya. Dan kita berkoordinasi dengan Ministry of Tourism. Seru nih, banyak topik yang mau ditanya dengan Maya Watono. Mbak Maya, lalu setelah sekarang seorang profesional, expert marketing dan brand ini gitu ya, setelah sekarang mengelola Injourney gitu, dari yang tadinya profesional, saya tuh melihat, ini pengalaman saya Mbak ya, masuk ke kantor Injourney gitu ya, wow ini kantor kok kayak hotel, kayak The Meru sih, agaknya nggak sih? Saya harus akui Mbak, kantor Injourney ini indah sekali, bagus sekali. Ya kan, ini seperti memang begitulah representasi tadi ya, Injourney dalam di Indonesia di sektor aviasi dan ini semua material Indonesia. Tidak ada satupun material yang ini benchmark banget nggak sih, bagaimana kemudian Indonesia itu ternyata bisa gitu ya. Nah, Mbak Maya, dengan seorang Maya Watono profesional lalu ini masuk ke BUMN, saya tuh merasa bahwa ini kok beda ya gitu, nggak seperti, maaf nih Mbak, maksudnya kadang BUMN masih ada rasa-rasa kantor pemerintahnya gitu ya, tapi ini beda gitu. Gimana Mbak? Gimana ya? Gimana ya? Terus terang awal-awal ya memang sulit ya, kan kita kayak ibaratnya berenang melawan ombak gitu, karena biasanya ombaknya kesini gini. Tapi karena menurut saya gini, asal kita punya visi yang jelas, niat kita baik, kita clear sekali dengan visi kita, makanya kenapa saya juga bilang leaving a legacy. Setiap business plan yang dibuat, semua member saya bilang leaving legacy in a journey. Jadi selalu berpikir sebagai agent of development. Jadi agent of development. Ya, kita berpikir sebagai agent of development. Kita ingin merubah Indonesia ini, kita ingin membangun Indonesia. Niatnya asal baik, menurut saya itu ya sesusah apapun akhirnya orang juga mengerti bahwa dan honestly Sarinah ini juga tidak mudah untuk membangun ini. Sarinah seperti ini dengan banyak sekali obstacle, kita juga banyak dikritik untuk Sarinah ini, tapi kita strict dengan visi kita dan akhirnya masyarakat juga mengerti bahwa niatnya tuh memang baik. Kita ingin mengelevate Indonesia, preserving culture, living every journey with a legacy. Jadi akhirnya
acceptance-nya juga cukup bagus gitu. Bahkan kita melakukan brand health tracking kita tuh sangat positif in journey di para stakeholder maupun masyarakat. Jadi kami juga cukup bahagia sih dengan positif response ya. Saya hampir tiap hari makan soto tuh pada bilang soto Tiap hari. Tapi sebenarnya saya suka bakmi. Indonesia, a land of natural beauty and cultural diversity. The Ministry of State-Owned Enterprises has initiated a breakthrough by synergizing all state-owned enterprises in tourism through the Indonesia Journey, or InJourney. From airport and cargo services, tourist destination development, heritage and attraction management, hotels, retail management, to international events and our creative industries. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Ketika menjadi bagian kan BUMN kan masih bagian ya ada separuh pemerintah lah ya. Artinya buat seorang Maya Watono nggak terlalu challenging ya masuk ke sektor BUMN dan tadinya profesional. Ya pastinya ada challenging-nya, cukup challenging, tapi sekarang karena udah 3 tahun juga dan kita nikmati, kita enjoy karena achievement-nya menurut saya luar biasa. Kapan lagi kita bisa bekerja di mana kita bisa melihat impact itu untuk anak cucu kita ke depan. Buat seorang Maya Watono, this is your legacy lah. Iya. Untuk kita semua kan nih living a legacy gitu. Kalau kita bekerja, saya 17 tahun di private sector, ya oke, kita membuat roda ekonomi, tapi ya at the end of the day ya mungkin uangnya ini, tapi it's not about the money kan, it's about being an agent of development, dan ini adalah waktu yang tepat saya rasa untuk bekerja di sini untuk memberikan yang terbaik. Ini kan aku bilang melihat Maya Watono ini pengabdian ya. Ya nggak sih Mbak? Iya. Ya nggak sih? Dan mengabdi kepada negara. Satisfaction-nya datang dari achievement yang kita lihat ya. Seru ya? Seru di situ ya, seru. Ya Mbak Maya, sebelum aku tutup ada beberapa trivia ya. Oh trivia, aduh. Mbak Maya harus pilih nih, Ibu Dirut InJourney harus pilih ya. Harus jawab dan harus pilih. Mbak, gym atau running? Aduh, Mama ini suka olahraga. Saya suka olahraga. Saya harus nge-gym, saya harus running. Itu yang bikin Mama sehat dan fresh ya, dan selalu fit itu ya. Iya, saya running lebih banyak dari gym, tapi akhir-akhir ini suka nggak ada waktu. Jadi nggak bisa milih nih. Jadi kalau milih apa ya? Sebenarnya kalau milih lari. Oh lari. Milih lari. Sama Mbak, saya juga pelari. Iya. Kita pelari ya dua-duanya. Iya, jadi kalau lari tuh kayak meditasi kita gitu. Me time. Iya. Jadi kalau milih lari, cuma lagi nggak sempet jadi. Sejak jadi dirut sih, ya sempet lari. Iya, tapi pilih kalau lari. mau ikut race kan kita harus latihan kan. Iya, nah sama itu latihannya susah ya. Jadi jarang lari. Iya. Oke, Mbak, stiletto atau cats? Kalau di kantor saya stiletto. Lari kan, kalau di kantor saya stiletto, kalau lari sedang beli cats. Iya, kalau ya? lari sepatu lari ya. Kalau di kantor stiletto. Stiletto ya, sama nih kita ya. Iya. Kenapa suka stiletto? Supaya tinggi. supaya Iya pendek soalnya supaya kelihatan tinggi. Mbak, tadi aku bicara Maya yang dulu dan Maya yang sekarang. Iya. Jadi Maya Watono yang dulu apa yang sekarang? Waduh. Yang sekarang. Berat ya pertanyaannya ya? Yang sekarang. Oh yang sekarang, kenapa? Karena ya namanya perjalanan hidup ya. Kita try to do our best every step of the way ya, kayak maraton. Iya sih memang. Kita makin jauh ya, level kita kan makin naik ya. Ya, dan endurance kita. Ya, betul. Ya yang penting kadang kalau capek ya one step at a time, one foot at the time aja, karena kita tahu visi kita mau kemana. Ya, jadi betul. ya kita tidak bisa regret apapun ya, this is where we are now ya, yang sekarang ini yang terbaik ya. Ya emang belajar dari lari hobi kita ya. Iya. Ini tentang endurance tadi ya Mbak ya. Betul. Jadi makin naik, makin tinggi lah value kita ya Mbak ya. Iya.
Satu lagi nih Mbak Maya, aku tahu Mbak Maya suka dua-duanya tapi harus pilih. Oh oke. Bakmi atau soto? Waduh, saya hampir tiap hari makan soto tuh pada bilang soto Tiap hari. Tapi sebenarnya saya suka bakmi, cuma bakmi kalau soto kan nggak bikin gemuk, jadi saya selalu pesan soto. Jadi boleh bisa milih nih berarti. Iya soto deh. Soto deh, pakai deh tapinya nggak bisa. Padahal nggak Saya boleh bakmi nggak boleh terlalu sering. karena Karbo. Mbak Maya, kalau ngelihat ini ya, bagaimana kemudian Mbak Maya itu sangat menyukai masakan Indonesia ya. Jadi Iya. anak yang dibesarkan atau sekolah di luar negeri gitu sudah keliling dunia, tapi ternyata hobinya lidahnya Indonesia, lokal banget, tradisional Sambal. banget, sambal. Mie godok, mie ini ya. Iya. Memang hobi kuliner Makanya, Indonesia. Jadi Iya. nggak salah ya, Maya Watono dinobatkan menjadi Women Leading Change Asia yang diselenggarakan oleh Campaign Asia pada 2019. Lalu 40 Under 40 Fortune Indonesia di tahun 2022. Tapi sekarang udah nggak 40 under 40. Udah lebih dari 40. Lebih cuma nambah dikit ya nggak sih? Ya nggak, Indonesia Women Business oleh lalu Asia Pacific 50 most influential dan purposeful marketers. Ya, Iya. keren. Muda, berprestasi dan sekarang memimpin sebuah BUMN holding Indonesia, Maya Watono. Terima kasih. Makasih Direktur Mali. Utama Journey Maya Watono. Makasih. Saya sebagai konsumen, sebagai masyarakat menantikan gebrakan-gebrakan Maya Watono berikutnya. Dan mohon supportnya semua dari Mbak Eli, dari teman-teman Garuda TV juga, dan dari masyarakat Indonesia ya. Kita support pariwisata Indonesia, aviasi Indonesia juga, supaya kita juga lebih baik lagi ke depannya. Amin. Indonesia memang harus jadi negara besar. Ya. Salah satunya dari sektor aviasi dan pariwisata. Terima kasih. Makasih Maya Watono. Ini waktunya akses